Panganjali. Om Swastiastu. Hai, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau membawakan materi yang berjudul tentang OPEC. Sebelum itu, kami di sini akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari sebelah kanan saya. Nama saya Nyoman Bagus Dharma Wiguna, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Nyoman Karyase, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Niputu Kurnia Anggarin Pinaswari, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Niputu Widiku Sumuardani, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Samugus Made Angga Krisna Saputra, nomor absen 35. Selamat menyaksikan. Halo, aku Nia. Di sini aku mau menjelaskan apa itu OPEC. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries yang biasa dikenal dengan OPEC adalah organisasi yang merupakan tempat negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsumsi minyak bumi antara negara pengekspor minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak bumi. Halo, saya Kartika. Di sini aku mau menjelaskan sejarah OPEC. OPEC dibentuk pada 14 September 1960 di Irak. Negara pendirian OPEC adalah Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Venezuela adalah negara yang pertama menjadi pelopor perbentukan organisasi OPEC. Dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Arab Saudi Arabia, negara Gabon pada 1973 bergabung dengan OPEC dengan statusnya menjadi associate member. Markas OPEC pada awalnya bertempat di Jenewa sejak 21 Januari 1961 hingga Agustus 1966. Kemudian dipindahkan ke Wina, Australia. Awalnya dibentuk OPEC berupa mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak secara sepihak. Penurunan harga sepihak itu oleh perusahaan minyak terbesar yang disebut The Seven Major Milik Action, Exxon, Social, Gulf, British Petroleum, hingga Shell. Perusahaan raksasa minyak itu berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang. Halo, aku Angga. Di sini aku menjelaskan tujuan OPEC. Setelah lebih dari 40 tahun berdiri OPEC, setelah menerapkan berbagai strategi dalam mencapai tujuannya dari pengalaman tersebut, OPEC akhirnya menetapkan tujuan yang hendak dicapainya, yaitu melestarikan dan meningkatkan peran minyak bumi sebagai sumber energi utama dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui 1. Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antara negara anggota. 2. Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota. 3. Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga dan lain sebagainya. Tujuan OPEC di bidang ekonomi dan politik. Yang pertama, tujuan OPEC di bidang ekonomi yaitu mempertahankan harga minyak dunia dan menentukan harga sehingga mengutamakan negara-negara produsen. Yang kedua, tujuan OPEC di bidang politik yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara konsumen. Hai, aku Widi. Di sini aku mau menyampaikan pengaruh OPEC terhadap dunia. Di dunia internasional, OPEC mewakili kekuatan politik dan ekonomi yang cukup signifikan. 2/3 cadangan minyak dunia serta setengah ekspor minyak dunia dimiliki negara anggota OPEC. Pada 1970-an, OPEC menunjukkan kekuatannya dalam pentas politik dunia.
ketika mereka melakukan embargo terhadap Amerika Serikat. Pada masa itu, Perang Yom Kippur meletus di Timur Tengah antara Israel yang berperang dengan Mesir dan Suriah. Di Amerika Serikat kemudian membantu Israel dalam peperangan tersebut. Sebagai respon atas langkah Amerika, OPEC lantas menerapkan embargo minyak yang ditargetkan kepada Amerika Serikat dan sekutu Eropanya. Embargo berlangsung dari tanggal 19 Oktober 1973 hingga 17 Maret 1974. Embargo itu berdampak sangat luas, meliputi inflasi serta resesi ekonomi di Amerika Serikat dan negara-negara lain yang menjadi target embargo. Pada masa itu, akibat embargo, pemilik mobil di Amerika Serikat membatasi untuk hanya membeli bensin pada hari tertentu, serta penerapan plat nomor ganjil genap untuk beroperasi bergantian. Embargo minyak juga mendorong produsen mobil memproduksi kendaraan berukuran lebih kecil dan hemat bahan bakar. Bahkan setelah embargo berakhir, harga minyak terus naik dan ekonomi Amerika Serikat semakin tidak stabil. Meski karena hal itu, OPEC dianggap telah berlaku jahat dalam arena politik, namun organisasi itu juga memiliki tujuan yang bisa dijustifikasi. Selain itu, OPEC berfungsi mencegah anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara industri dengan memastikan negara-negara pengekspor minyak memperoleh harga minyak yang adil. Halo, saya Opan. Di sini aku mau menjelaskan peran Indonesia dalam OPEC. Indonesia memang sempat beberapa kali keluar masuk menjadi anggota OPEC. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan. Selama bergabung, peran Indonesia dalam OPEC sangatlah nyata. Pada saat itu ketika Sekjen OPEC adalah Profesor Subroto, Indonesia dikenal sebagai perantara antara produsen dan konsumen serta menengahi negara-negara anggota OPEC yang terlibat konflik. Pada era 1980-an ketika pendapatan dari sektor migas dominan, Indonesia diuntungkan atas sikap OPEC yang teguh menjaga stabilitas harga minyak. Indonesia sendiri pernah bergabung menjadi anggota OPEC pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 2008 Indonesia mengajukan diri untuk keluar dari organisasi tersebut karena sudah tidak menjadi negara pengekspor minyak. Namun keputusan dari anggota OPEC adalah hanya menonaktifkan Indonesia dalam sementara waktu dari keanggotaan Indonesia kembali aktif menjadi negara anggota OPEC secara resmi pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2016 Indonesia kembali mengumumkan keluar dari OPEC. Lantaran itu merupakan dampak kebijakan OPEC yang menurunkan produksi minyak Indonesia sebanyak 5% atau sekitar 37 barel per hari untuk menghentikan penurunan harga minyak dunia. Hai, kembali lagi sama aku Nia. Di sini aku menjelaskan alasan Indonesia keluar dari OPEC. Alasannya itu ada dua. Alasan yang pertama mendorong Indonesia saat itu akhirnya memutuskan untuk keluar dari OPEC. Yang pertama, karena posisi Indonesia sebagai negara net importer berbeda kepentingan dengan anggota OPEC lainnya. Alasan kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak boros dalam mengonsumsi minyak atau BBM karena stok minyak Indonesia kini tidak lagi melimpah. Sekian video materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kalian. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Saranti.